Ya, justru membebani kita. Tadi planning kita, usaha kita dan lain sebagainya kita akan nggak akan jalan. Itu yang saya lakukan dari 2010 sampai 2017. Ya kan? Dalam bayangan kita hitung-hitungannya duit sekian sekian sekian, tapi di kantong kita, di rekening kita tidak ada. Yang ada malah apa? Di luar semua. Ya kan? Jadi kalau bahasa kulon kalina itu corporate trap lah bahasanya itu. Angka ada, tapi real kenyataannya tidak ada. Ya, jadi makanya kan tadi saya urutkan sebelum kita menginjak ke penerangan bisnis, saya urutkan dulu Allah, Nabi, Al-Quran, amalan, ya kan? Allah tadi, Nabinya, ya kita mengikuti Nabi. Nabi aja berhutang tadi kalau terangkan masalah hutang, ya kan cuma sekedar untuk urusan perut. Tapi dia menggadaikan baju perang, baju besinya. Ada jaminan di situ. Ini ada guru kita ntar lebih sesi masalah, dia lebih paham kan masalah itu. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau di saya seperti itu Mas ya. Jadi tidak menganjurkan untuk hutang ya. Kecuali utang dagang. Kalau utang dagang memang terus terang masih ada. Karena itu ada suatu keberkahan. Jadi antara supplier dan lain sebagainya itu terus terang saya masih melakukan itu. Itu ya. Tadi masalah fundamental untuk memperbaiki bisnis. Mungkin ntar kalau ada mau sharing session yang lain khusus membedah masalah utang, insya Allah akan saya bedah secara real gimana penyelesaiannya, gimana cara menyelesaikan KPR, ya kan, gimana cara menyelesaikan kartu kredit, gimana menyelesaikan benar. Insya Allah saya akan ntar ada sesi lain ya yang bisa saya sampaikan. Cara penyetopan di bank, cara penyetopan di leasing, ya kan, supaya motor itu nggak bisa ketarik dan bisa membayar pokoknya saja. Itu insya Allah ntar akan sesi berikutnya. Yang kedua, tadi masalah bisnis. Ya, bisnis. Bisnis itu yang pertama kita value ya. Jadi produk kita itu mempunyai value. Nilai lebih. Kita harus bisa membaca di lingkungan kita itu apa sih yang bisa berjalan. Value kita. Semua saya usaha bebek nih. Yang usaha bebek itu bukan hanya saya, banyak. Tapi kelebihan kita apa? Harga mungkin saya lebih tinggi, tapi kenapa saya bisa jual? Jadi kita harus mempunyai value. Atau mungkin tenda, value-nya tenda apa? Mungkin ada servisnya tadi, tepat waktu, di telepon jam sekian harus datang. Kan orang kan lebih ke arah situ, ya kan? Value, nilai lebih. Yang kedua, ITM. Ya. Yang kedua itu ITM, ideal target market. Jadi produk kita itu marketnya kemana gitu kan? Jelas, ya. Harus jelas. Apakah orang yang berdasi, apakah ke kantor, ya, kantor, apakah ke rumah sakit, apakah ke mana mall-mall itu, ataukah ke sekolahan, itu harus jelas. Jadi ITM kita jelas, produk kita itu akan dipasarkan kemana? Itu. Kalau kita punya produk tapi nggak tahu ITM kita mau kemana, produk kita pasti akan berhenti, nggak akan berjalan. Ya, jadi ITM kita harus jelas. Oh, saya mau masuk kantor yang seperti apa yang bisa menerima produk kita? Itu. Rumah sakit seperti apa yang bisa menerima produk kita? Mall mana yang bisa menerima produk kita? Sekolahan, mungkin ibu-ibu dan lain sebagainya. Gimana, saudara? Jadi semua ITM-nya harus jelas. Ya kan, kayak tenda kan ITM-nya sudah jelas tuh. Ke DPR, MPR, ya kan? Akhirnya kan bisa mengikut semua, ya. Satu value, kedua ITM. Nah, yang ketiga ini kita harus cermat. Ya, cermat dalam B2C sama B2B. Ya. Jadi kita harus cermat, produk kita itu jangan mau ke B2C, cari customer kita yang seperti apa yang mau kita cari. Biar duit kita nggak berhenti lagi, karena kan kita tadi modalnya sudah tidak disupport bank. Kita modalnya udah modal pribadi. Nah tadi B2C, customer kita yang seperti apa yang kita pilih. Ya kan? Kita mending korban waktu untuk seleksi daripada duit kita berhenti lagi. Ya kan? Terus B2B, ya, kita corporate gitu kan, ke perusahaan seperti apa yang kita harus support, kita harus cermat di sini. Ya, ini
Jadi dari dalam bisnis yang saya lakukan seperti ini. Jadi pertama value. Kita harus mempunyai nilai lebih untuk produk kita. Ya kan, jual ayam bakar di pinggir jalan lebih murah, ya kan? Tapi kenapa saya bisa jual di angka 50 lebih? Ya kan? Padahal di pinggir jalan 25.000 sudah dapat. Bebek, ya kan? Saya bisa jual 60.000, padahal di pinggir jalan mungkin udah bisa 45. Ya kan? Jadi kita mempunyai nilai lebihnya di situ. Nah, ATM kita tadi kita harus tepat membidik. Kita punya jasa apa? Nah, market kita harus seperti apa? Ya kan, kemana? Ya kan, kita tadi harus cermat. Ya, mungkin ini karena waktu mungkin ya, jadi saya singkat-singkat aja dulu. Mungkin ini kalau di bisnis itu yang harus kita lakukan cuma 3. Tadi pertama kita hidup, perbaiki diri kita dulu, baru bisnis, insya Allah. Nah, setelah ini semua itu tinggal yang keempat ini kita tadi udah serahkan kepada Allah, ini kita udah melakukan ini, kita yang keempat itu tinggal terima hasil, menunggu, ya kan? Yang memberi keputusan tadi kan Allah, ya kan? Terima hasilnya dari Allah. Kita udah ikhtiar, kita udah cermat, udah ngontrol, ya kan? Makanya sekarang coba perhatikan di medsos, banyak kalau bahasa medsos kan CW ya, copywriting itu kan harus diperhatikan dan sebagainya. Ya kan, itu harus ini. Jadi terima hasil, kita udah ikhtiar, udah kemana-mana. Tapi kalau emang tadi Allah belum ridho, kita nggak akan bisa. Jadi kekayaan itu atau keberhasilan itu bukan dari semata-mata dari kita sendiri, tapi kita libatkan Allah tadi ya. Tuh, mungkin di sini ada pertanyaan masalah. Ya, silakan. Sorry, Mas. Secara pembahasan materi-materi yang Mas Gundoro sampaikan sangat bagus ya. Satu yang masih menjadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa keberanian itu yang ada di dalam saya. Yang menjadi ketakutan saya itu adalah perasaan akan terjadinya kegagalan. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut itu? Ya, oke. Ini sudah ya. Jadi pertanyaannya gimana cara mengatasi kegagalan ya? Menghilangkan rasa takut. Menghilangkan rasa takut ya. Menghilangkan gagal, rasa takut. Ya. Ini seperti yang saya lakukan di awal, Mas. Ya, dulu saya itu basicnya bukan pedagang, Mas. Saya basicnya otomotif. Saya tahun 2000 saya udah masuk di otomotif, Mas. Sampai tahun 2010. Saya keluar resign itu 2010 bulan Januari. Sama, Mas. Saya mau melangkah, takut gagal. Padahal di belakang udah ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya kan? Ini sama, Mas. Semua sama. Tapi setelah saya pelajari, ya kan? Tadi, Mas, kembali ke Allah. Rezeki, jodoh, dan semua Allah yang ngatur. Kemana keyakinannya? Jadi mulai dari yang terkecil, Mas. Setelah saya pelajari, ternyata harus mulai dari yang terkecil. Biar nggak gagal pun nggak terlalu jatuh. Kan banyak orang bilang kegagalan adalah guru dari kunci keberhasilan. Itu. Jadi jangan takut gagal. Semua sampean mau usaha apa, dagang, jasa atau apa, mulai dari yang terkecil dulu. Dan jangan sekali-kali berani seperti saya dulu ya. Saya frontal ya. Saya frontal begitu keluar dari bengkel, saya langsung frontal mau usaha. Ternyata gagal di situ. Berapa kali saya gagal, termasuk sampai 2017 saya termasuk buat diri saya pribadi gagal, ya kan? Ya satu gagal karena diri saya, dua gagal kena tipu. Sebenarnya gagalnya itu karena kena tipu, Mas. Makanya tadi saya sebutkan biar nggak terjadi corporate trap. Sekarang itu susah untuk membedakan mana teman baik, ya kan? Mana orang baik. Itu akan susah. Itu kan. Ya mohon maaf sedikit sharing nih buat teman-teman kita khususnya SMP 2 ya. Juga ada beberapa orang yang mungkin mengenal saya.
yang sampai sekarang nggak mau ketemu sama saya ya. Jadi ada beberapa orang yang mengenal saya tapi nggak mau ketemu sama saya, ya kan? Jadi ya kan? Ya. Jadi itu, ya kan? Jadi ada kegagalan di situ. Akhirnya apa? Karena sesuatu tadi yang mungkin hutang piutang itu peso tertajam memutuskan silaturahmi, ya kan? Kita mau ngumpul, dia mau datang, ya kan? Dia bingung, ya kan? Silaturahmi. Padahal harapan dia saya pengen hadir, pengen ketemu nih yang 25 tahun kita nggak ketemu. Tapi gara-gara tadi, gara-gara utang, sangat tajam. Sebetulnya tinggal komunikasi, nggak usah reject, nggak usah telepon saya diangkat dan lain sebagainya, pasti insya Allah saya akan memaafkan. Toh itu masih puluhan, belum ratusan, yang ratusan aja saya cuekin gitu kan. Gitu kan. Udah gak boleh utang, jadi seperti itu Mas. Jadi kita mulai dari yang kecil. Jadi kita ibaratnya mencari batu loncatan sebelum kita meninggalkan yang itu. Karena menafkahi keluarga itu sebagai jihad fisabilillah. Itu. Tapi kalau kita nggak mau mulai dari yang terkecil, umur kita semakin bertambah. Kapan kita akan mencobanya? Semua orang pasti punya rasa takut, termasuk saya dulu tahun 2010, saya juga mempunyai rasa takut. Kalau saya keluar dari bengkel, apakah saya bisa hidup? Ternyata, alhamdulillah Allah kasih keberanian sampai sekarang. Ya, mungkin kalau saya di bengkel, saya nggak pernah memegang duit angka 1. Pokoknya yang ada belakangnya ember gitu kan, ya kan? Tapi saya berani mengambil itu. Saya udah pernah merasakan yang ada belakangnya ember gitu kan. Sip. Gitu kan, sampai sekarang juga insya Allah ada gitu kan, gitu ya, itu jadi mungkin itu ya yang saya sharingkan sebelum pesan saya yang terakhir. Pak. Bukan terakhir, maksudnya pesan ngisi ini di terakhir gitu ya, karena waktunya ini kan sebetulnya kalau saya cerita itu panjang ya. Makanya kan saya minta papan tulis itu untuk menjelaskan soal ini. Biasanya panjang nggak apa-apa sampai hilang tuh. Ya, biasanya saya pakai slide gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari tadi bisnis ada yang sedikit mau tanyakan lagi? Ada yang lain? Kalau saya lebih sama pertanyaan kayak Mas Edi. Takut kegagalan dan takut yang menjadi tanggung jawab kita itu nantinya itu ikut ikutan collab. Pembawa Ini lah. Oh, Mungkin kalau posisinya Mas Gun kan ketika kita melangkah hijrah dari poin 1 ke poin 2, misalnya dari bengkel mau dagang bisnis. Mas Gun itu udah ada channel-channel, misalnya ada apa teman yang mengarahkan, teman yang menuntun. Nah kalau kayak kita orang itu tidak ada Mas, kita itu buta. Jadi Betul. kita mau melangkah, orang yang menuntun harap melangkah. Betul. Pokoknya harus milu-milu dodol juga nggak punya modal, juga nggak punya modal. Akhirnya ya udah ngulet aja di situ. Betul Mas. Itu sambil berdoa usaha. ya itu mungkin hanya pikiran sampean Mas. Sebetulnya link teman sampean di salon dan sebagainya itu link sampean itu pasti banyak. Saya itu belajar di daging, beliau tuh yang kemana-mana saya ajak pakai motor, ya kan? Sampai tadi mau ke gudang saya tunjukin nih. Dulu kamu yang saya ajak ngenalin tukang daging ini orang dari Malaysia. Tadi dia baru inget. Saya ajak ke gudang saya yang di Pulau Gadung. Nih Mas Didik nih. Dulu yang kita kesini pertama kali saya mau main daging, ya kan? Gitu. Jadi link itu sebetulnya bukan tidak ada. Mungkin daya pekap kita itu yang agak sedikit lama untuk menangkap. Karena apa? Tadi kayak Mas Edi rasa takut tadi. Nah, saran saya ya, karena saya sudah terlanjur jebur, jadi jangan terlalu kalau masih punya yang belakang, jangan terlalu frontal gitu. Jadi pikirkan dulu. Seumpama Mas Hitung pengen bebek gitu kan, seumpama pengen jual bebek. Ayo Mas, freezer di sini. Jadi segmennya udah kelihatan dulu. Oh, saya gambaran tadi ATM-nya ya. Kan di Reni Jaya itu kan ATM itu perumahan banyak. Ntar kan bisa saya ajarin trik-triknya untuk market cuman dengan dari handphone tadi gitu. Kayak gitu. Jadi emang semua orang sebelum hijrah takut. Ntar kalau saya keluar tadi rumah KPR, ya kan, ntar istri saya makan sama anak saya gimana? Nah, kan begitu. Betul. Tapi sampean sebetulnya bisa ngambil contoh. Mas Waluyo, kakak situ kan bisa.
Kalau itu beda nasib. Bukan ini. Ini sih bagus. Dia bagus. Aku tahu maksudnya. Cuman Mas Iwal itu kan tidak terlanjur kesangkutan kayak aku. Nah, aku kesangkut rumah, ketangkut ya ini itu kan. Yang tidak busuk kan udah akad. Berarti kan udah bisa nyoran duit tak tempo ya bayar kan nggak bisa kayak gitu kan. Kalau Mas Iwal kan emang dia nggak main kayak gitu, begitu dia gagal di sini dia hijrah ke sono, yakin bikin laundry dia geluti karena dia udah pengalaman, terus dia lama juga terus berkembang seperti itu. Tapi dia nggak punya tanggungan yang seperti saya alami. Mungkin dia punya tanggungan kayak cicilan motor segala macam, saya nggak tahu. Betul. Kalau aku kan saya ini udah di depan mata yang nggak bisa ditawar. Jadi telah berapa bulan aja ambulan tuh teko, halo. Iya, paham. Kalau tak lawan Jadi gini, Mas Hitung ya, sebetulnya kan tadi ada peluang. Kan tadi saya bilang, jangan selalu melangkah langsung kalau kita masih takut. Jadi melangkah pelan-pelan aja. Oh, Mas Iwal itu usaha jalan. Gimana nih kalau saya coba terapkan di, maksudnya buka cabang sama apa di Kajen atau di mana cari tempat gitu kan. Sampai yang belajar kelola, tapi kan sampai posisi masih kerja. Masih backup di belakang masih ada, ya kan? Atau mungkin Mas saya belajar nih di Pamulang, ya kan? Saya buka laundry seperti apa sih Pamulang? Kan tadi bisa diterapkan dengan sistem apa tadi? Sirkah, ya? Bisa diterapkan sistem sirkah, ya kan? Islam mengajarkan sistem sirkah. Nah, ya kan? Sistem sirkah, sumama modal butuh berapa? 5 juta. Ya kan? Nah, situ bisa nih pandangan teman-teman yang bisa support ke sini. Untuk awal buka cabang percontohan. Ya kan? Kan nggak berat, ada 20 berarti 5 juta bagi 20. Ini buat mau mulai belajar. Tapi kan ada mentornya tadi Mas Iwal Sumama ya. Ya kan? Itu. Atau mungkin teman-teman mau buka bebek nih, tadi yang saya gambar yang insya Allah tadi yang saya bilang. Mau buka bebek, kan bisa sistem sirkah di sini. Ya kan, butuh 5 juta buat tempat aja gitu kan. Saya support dari sini, saya support gerobaknya, lain pokoknya buat sewa tempat aja. Bootnya dan lain sebagainya. Ini bisa digotong dengan beberapa orang. Nanti buat sewa tempatnya doang. Ya bisa Sama smart. produk dari Mas Gun. Insya Allah saya bisa support. Kita nyewa orang hektarnya Ya kan, jadi gitu. Makanya kan bisa diterapkan sirkah. Nah, cari partner sirkah yang bisa menerima untung dan rugi. Konsekuensi rata-rata orang diajak sirkah itu pikirannya untung, ruginya nggak mau. Dalam artian rugi, bisnis ini nggak jalan, berarti kan otomatis duit kita kan hilang, ya kan? Orang makanya cari teman-teman yang bisa sirkah. Jadi jangan modal yang gede dulu, ini dulu yang bisa kecangkuk. Paling kan sewa tempat cuma kita tes 3 bulan. 3 bulan itu paling tanah kosong itu atau paling kan sekitar 3 juta. Toko bisa, Gun, toko itu. Toko gitu bisa ya, ruko itu. Ya terserah, makanya tadi contoh terkecilnya gitu kan. Nah, sampean masih kerja, Mas Edi masih kerja, Mas Yatin masih kerja. Ya kan? Oh. Bahasanya bukan dipinjamin. Jadi ini disirkah nih di sini nih. Sirkah itu ya salah satu kayak kerjasama gitu loh. Oh, bagi hasil. Itu. Jadi sebenarnya ada bagi hasil, bagi rugi. Rata-rata orang bagi hasil, tapi nggak mau bagi rugi. Ya, kalau bagi hasil siap Lah iya. Ya kan? Makanya di sini. Jadi modal kita nggak apa? Nggak pakai bank. Ya kan? Tadi nggak dikejar-kejar. Tapi kita di hitam di atas putihnya diterap. Kan prosesnya susah, Pak. Harus amanah semua itu orangnya. Lah iya, makanya tadi saya cari orang yang menurutnya amanah. Kan gitu. Apa kuy? Gitu. Lanjut Mas. Aku Ya. yakin, Pak. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Ya kan? Jadi semua bisa, tidak ada kata tidak bisa. Atau mungkin Mas Hitung punya ide nih, saya pengen buka laundry. Mas Gun nih proposal laundry. Kan saya pelajari dulu. Salon ayo gue. Lah ya kalau salon mungkin saya nggak support, tapi kalau barbershop mungkin insya Allah Iya, super barbershop gitu kan. Gitu. Ya kan ini proposalnya seperti apa kan? Jadi kita ada hitam di atas putih.
makanya banyak orang itu salah kaprah, itu syirkah itu bagi hasil, padahal ada bagi rugi juga. Karena usaha itu tidak semuanya menguntungkan. Tuh, cari tadi orang-orang yang amanah. Gitu. Orang-orang yang benar-benar pingin hijrah. Makanya tadi kan hijrah itu mudah. Istiqomah yang susah. Ya. Tuh. Bukan pepes lah. Itu nanti cocoknya apa? Ah, itu makanya kan oh ya, silakan. Kalau hutang kan nggak boleh, Hah? sama sekali nggak boleh. Boleh. Iya, kalau ini kalau ngutangin boleh nggak? Kalau ngutangin. Ya kalau ngutangin ya tergantung tadi dilihat orangnya. Oh. Ya kan? Maksudnya usahakan jangan utang gitu loh, misalkan jangan utang. Kalau utang kalau bisa jangan. Kalau kita Ngutangin. ngutang ya katanya si Putu ya ngutang. Itu. Jadi bukan nggak boleh utang. Tadi Rasulullah aja utang, tapi cuman urusan perut. Gitu kan? Iya. Gitu. Rasulullah nggak pernah utang untuk usaha. Dia utang untuk perut dan dia pun menggadaikan baju perangnya, baju besi, gitu kan? Itu. Iya kan ya? Ya. Ya bisa aja. Tadi sedikit kunci semua dari semua tadi yang apa yang saya sampaikan. Kuncinya situ di sini. Tadi udah saya buka kemelekatan. Ya. Kuncinya semua di sini. Jadi jangan sekali-kali kita punya kemelekatan. Kalau kita punya kemelekatan, kita nggak akan menyampai masa depan. Kecuali teman-teman paham nggak ya gitu? Itu Kemelekatan apa? iya, kalau saya paham, cuman dijelaskan lagi aja. Kemelekatan itu Termasuk Ya. kalau seperti apa? cewek yang lain nggak boleh kemelekatan. Definisinya kemelekatan. Kemelekatan Itu masuk kata Edit loh. Ya, jadi kemelekatan Makanya banyak soalnya. kemelekatan ini ya, jadi kita berharap semua itu bukan milik kita. Semua itu milik Allah. Ya kan? Jadi kalau Ojo seneng duwe kopi pirang-pirang Nah, iya. karena kalau kita punya motor nih, seumpama saya punya motor Beat, saya ngeliat, wah motor saya ini Beat nih, udah bagus dan lain sebagainya. Kita nggak akan memikirkan yang di depan, padahal ada NMAX dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak kemelekatan dan Beat, insya Allah Allah akan ganti yang NMAX tadi, ya kan? Atau mungkin kita tidak kemelekatan dengan rumah. Oh rumah saya mau saya jual, tadi kan saya ceritakan, boleh rumah saya dibeli, tapi dengan duit cash di depan saya, pasti kan saya akan membeli yang lebih besar, kan begitu? Itu udah otomatis, gitu kan? Gitu. Jadi cuma rumah kita tipenya 21, ya kan? Kita jual, ditulisin aja tuh rumah saya tuh. Kalau orang lihat sekeliling, wah Mas Gun bangkrut nih dan lain sebagainya. Tapi dia nggak tahu skenario. Beli rumah tak tulis IBAN langsung mau. Iya. Iya, tulisin aja. Ya siapa tahu, Coba iya kan? tulisin aja dalam kurung tekon Gun karo Edi gitu. Ya, jadi begitu. Kan cuma ini dapat 500 juta. Pasti Allah akan mengganti dia lebih. Kita nggak mungkin dong beli yang ukuran ini lagi. Tapi kan beda cerita. Nek sampean ono pengumumannya rumah dijual tapi bisnis sampean moncar-moncar lah. Rumah dijual berantakan. Enggak. Ya, betul, ya. Ya tadi kan sampean udah punya planning, Mas. Semua payul 300 juta. Ya kan? 300 juta nih. Si sampean beli di kampung. 300 juta beli di kampung udah dapat lebih gede dari apa yang sampean tempatin sekarang. Terus kehidupannya kan akan lebih baik. Gitu. Ya kan? Jadi kemelekatan di sini. Yang kalau tadi punya Beat, padahal kita memikirkan Beat aja, padahal udah ada yang keluar baru NMAX. Enak itu udah ada yang baru lagi ya? Nah, kalau kita memikirkan tadi kemelekatan, oh ini bodohku, ya kan, iki usahaku, ya kan, harus saya jalanin. Ya gimana kita mau memikirkan yang lebih besar tantangan dari sini, ya. Ntar saya tunjukin. Insya Allah doain semua ya, ini yang di sini Bebek Viral akan masuk ke Amerika. Amin. Itu ada WhatsApp-nya. Insya Allah besok Rabu saya diundang meeting di mana? Di Grogol, nah, di Grogol. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Sekarang juga kalau reseller saya sekarang yang di Depok itu dia punya reseller udah 30-an. Yang punya saya pribadi udah ada 15. Berarti reseller saya udah ada 44 reseller. Udah ada 3 agen di Depok,
di Cilacap, Pengen di kuwi. Pasar Seger. Pasar Garajo. Heeh. Pamulang gudang Ya. gurine. Jadi mungkin teman-teman semua ya, jadi seperti itu. Jangan lupa ya, jadi teman itu saling support. Kalau tidak bisa memberi bantuan dana, memberi saran, setidaknya kasih like dan komen untuk subscribe kan medsosnya gitu kan. Insya Allah dari itu semua akan membangkitkan usaha kita semua. Karena kan kita sekarang udah berbasis online ya, udah berbasis medsos. Kadang saya perhatikan teman-teman yang di sini saya share di grup itu malah banyak yang bercanda, tidak mensupport untuk itu. Padahal tinggal ngeklik follow aja udah. Harus di-follow. Lah iya, maksudnya kan baru beberapa, apalagi sampean Diwan itu baru mau follow kan, yang lainnya kan cuma cuek-cuek aja kan, kita bisa perhatikan. Tak follow 5 akun. Wah, itu ya. Jadi begitu dengan cara seperti itu mungkin bisa menaikkan rating kita ya untuk bisnis, setidaknya dengan itu. Jadi tidak bisa membantu materi dan lain sebagainya, tidak bisa membantu menjualkan, setidaknya kan dengan cara seperti itu. Toh keuntungan itu insya Allah untuk berjamaah seperti ini, kita ada acara insya Allah untuk membantu. Kalau mau ada acara tunjukkan proposal ke saya, insya Allah akan saya support untuk konsumsinya seperti itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman yang di sono yang mungkin ini live ya. Live. Mudah-mudahan teman-teman yang di sono yang takut ketemu saya, insya Allah nggak ada masalah untuk ketemu saya. Tinggal guyup aja, tinggal datang aja. Insya Allah tadi juga udah diterangkan Mas Edi ya, tanggal bulan Januari kita akan mengadakan ketemuan di tempat Mas Nanang. Mudah-mudahan bisa nyambung ya, nyambung lagi, nggak usah takut. Insya Allah saya udah nggak akan telepon kalian lagi, tinggal datang aja untuk ketemu ya. Insya Allah akan saya lupakan untuk itu, karena apa? Allah akan mengganti yang lebih besar daripada apa yang sampean bawa. Amin. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.